Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini Ustaz Arifin bisa membersamai kalian kembali. Hari ini Ustaz Arifin memakai masker ya. Nah, ini karena Ustaz Arifin pakai apa? Background screen. Jadi maskernya tembus ini karena warnanya putih ya. Malah keren tapi. Oke, alhamdulillah Ustadz berdoa mudah-mudahan kalian semua sehat. Sehat semuanya? Sehat, Us. Sehat. Yang sehat hari ini silakan tampilkan jempolnya. Jempol, boleh pakai emoticon. Wah, good ya, alhamdulillah. Semuanya sehat. Oke, good. Ya, sip. Sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 7 September 2021. Nanti kita belajar untuk tematik nanti dengan Ustadz Arifin dan Usnikmah. Kemudian nanti setelah tematik dilanjutkan tapak suci ya, Dek ya. Ustadz mau tanya, kalian sudah punya seragam tapak suci belum? Udah. Udah ya? Yang sudah punya, nanti silakan dipakai. Ya, yang sudah punya seragam tapak suci nanti dipakai. Misal yang belum, kalian bisa memakai seragam olahraga. Ya, kaos dan apa baju celana olahraga. Itu ya, Dek ya. Oke, baik. Sebelumnya mari kita awali pertemuan kita pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa meminta kemudahan. Rabbis rohli sodri wayassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Kita hari ini belajarnya sudah masuk subtema 3, Dek. Subtema 3. Subtema 3, pembelajaran 1. Nah, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, kalian bisa membuka buku BBD-nya halaman 71. 71. Ya, halaman 71. Ini Adik ya. Halaman 71. Sudah dibuka semuanya? Sudah disiapkan buku BBD-nya halaman 71? Sudah. Oke, sip. Sudah. Nah, kita masuk materi tentang pentingnya menghemat energi. Dari kemarin yang kita uplek-uplek, yang kita bahas itu tentang materi menghemat energi ya, Dek ya. Karena ini memang materi yang sangat penting bagi kita semua. Apakah share screen Ustadz sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Belum. Ada. Aku sudah. Ya? Belum. Yang belum kemungkinan karena sinyalnya yang ngadat itu. Kalau sinyalnya lancar insya Allah sudah. Sampun ya? Sudah terlihat ya semuanya? Ini sudah ada keterangan di laptop Ustadz. Participants can apa itu? Oke, pembelajaran 1. Nah, pentingnya menghemat energi. Mengapa kita harus menghemat energi? Nah, ada yang bisa menanggapi pertanyaan ini? Mengapa kita harus menghemat energi? Silakan raise hand yang mau menjawab, bebas sesuai pendapatnya masing-masing.
Mengapa kita harus menghemat energi? Ada yang mau raise hand? Bukunya yang matematika atau tematik? Ada yang mau raise hand? Iya, sudah ada yang raise hand 2 orang. Yang ya, Mas Gavin, silakan Mas Gavin dulu. Bisa menyampaikan pendapatnya. Mengapa kita harus menghemat energi menurut Mas Gavin apa? Nah, kalau kita tidak menghemat energi, energi di bumi akan habis. Iya, energi di bumi akan habis. Oke. Bisa ya. Ica mau menambahkan? Sama. Sumber energi akan habis. Sumber energi akan habis. Bisa habis. Oke. Arya mau menambahkan? Terima kasih Mbak Ica. Mas Gavin. Untuk mengurangi kerusakan. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Good. Ya. Ada lagi mungkin? Terima kasih ya Mas Arya. Ya, semuanya benar ya, semuanya benar. Jadi memang mengapa kita harus menghemat energi? Karena ketersediaan energi ya, terutama yang sumber daya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sangat terbatas ya. Sangat terbatas sehingga kalau kita tidak menghemat nanti bisa habis atau punah gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, tentunya karena kita seorang pelajar, ya, kalian semua seorang pelajar, bisa dimulai dari hal-hal kecil keseharian, ya, yang mencerminkan perilaku kita menghemat energi. Ya, kemarin sudah kita bahas sebenarnya ini, tapi kita ulangi nggak apa-apa ya. Dari hal-hal kecil, contohnya setelah selesai belajar, ya lampunya kita matikan, ya. Siang hari misalnya ya lampu teras dimatikan, lampu jalan dimatikan, gitu ya. Nah, misalkan setelah menggunakan air di kamar mandi, ya kerannya juga di off-kan atau dimatikan, ya. Terkadang lupa loh, Dek. Pernah nggak kalian lupa habis itu sampai beleber-beleber airnya itu pernah nggak? Ada yang pernah kejadian seperti itu? Pernah ya? Nah, itu namanya manusia itu. Namanya manusia itu kadang kan lupa, nah, tapi ya karena kita sudah belajar tentang ini, maka ya diingat-ingat terus ya, karena ketersediaan air bersih itu saat ini juga terbatas, ya ketersediaan air bersih itu sekarang terbatas. Kita bersyukur di daerah Solo ini terutama atau mungkin di sekitarnya ya, rumah kalian di Solo dan sekitarnya itu untuk air bersih itu mungkin tidak terlalu sulit ya. Mau beli pun misalkan di rumah itu sumber air bersihnya itu kurang layak untuk konsumsi, misalkan kalian beli pun mungkin masih mudah ya didapatkan. Coba kalian menengok sedikit ke daerah Wonogiri bagian selatan misalnya. Ini kan sudah beberapa waktu tidak hujan ya Dek ya. Ini sudah mulai kekurangan air bersih. Ya, kekurangan air bersih. Gimana? Gunung itu juga susah, Us. Iya, ya. Kekurangan air bersih. Karena di sana itu kan struktur tanahnya itu kapur dan batuan, Dek. Sehingga sulit sekali ditemukan sumber air bersih. Kalaupun ada, itu harus pakai sumur bor yang kedalamannya di atas 100 meter. Paling tidak 120, 130 meter itu baru ada air bersih. Itu pun lagi dibahas ini air bersih sama enggak. Matilah yang ngambil. Ya, itu pun belum tentu air itu layak konsumsi. Karena kebetulan kemarin belum lama ini yang uang kenceleng surga yang kalian kumpulkan tiap hari itu, ya akhirnya kan terkumpul. Nah, kemudian dimanfaatkan untuk wakaf sumur bor, Dek. Ya, untuk wakaf sumur bor. Jadi, uang kenceleng surga yang kalian kumpulkan tiap hari sedikit demi sedikit, itu saat ini sudah bisa membantu di daerah Wonogiri sana, ya, di salah satu desa di sana. Di sana dibuat sumur bor dari hasil uang wakaf kenceleng surga kalian. Di celenganku, ya.
nggak boleh dipecahin. Soalnya itu Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita semua untuk tabungan kita kelak di akhirat ya Dek ya. Nah, karena kalau sumur itu bisa dimanfaatkan terus, airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terus, maka pahalanya insya Allah akan mengalir ke kalian semua. Yang ikut menyumbang, yang ikut meskipun sedikit itu insya Allah pahalanya mengalir terus. Dan kita akan selalu mendapatkan doa-doa terbaik dari masyarakat sana. Karena dulu di sana kesulitan air bersih, setelah dibuatkan sumur dari uang hasil kenceleng surgamu itu, maka orang sana menjadi tercukupi sehingga mereka bisa hidup dengan tenang, hidup dengan baik, tercukupi kebutuhan airnya, ibadahnya bagus, mau wudhu juga enak karena ada air bersih, sehingga doa-doanya insya Allah akan mengalir, doa kebaikan mengalir ke kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Itu ya Dek ya. Itu sekilas informasi dari Ustadz Arifin. Nah kemudian yang terbiasa mungkin menonton televisi di rumah. Kalau Ustadz nggak pernah terus terang. Ustadz itu nggak pernah nonton TV itu. Belas. Aku sering nonton SpongeBob. Sama sekali. Sekali aja nggak. Mengapa? Karena di rumah Ustadz tidak ada TV. Ya, di rumah Ustadz tidak ada TV. Deh. Dulu ada, tapi rusak habis itu nggak tak betulin sekalian itu ya. Itu. Kemudian. Nggak pernah nonton TV, isi TV-nya cuma sinetron nggak dibolehin mama, Betul. Ya. Jarang sekali tayangan televisi yang isinya mendidik ya, Dek ya. Aku sering, Oke, kita lanjutkan dulu ya, Dek ya. Nah, sekarang manfaat apa saja yang didapatkan dari menghemat energi? Satu, nah ini yang paling terasa nanti adalah pajak listrik, biaya penggunaan listrik. Ini ya. Ini kalau kita hemat tentunya tidak mengeluarkan uang terlalu besar untuk membayar pajak listrik, ya. Kemudian kita juga bisa memeratakan penggunaan listrik. Dek, di beberapa daerah, kalau di sini mungkin hampir semuanya sudah bisa memanfaatkan listrik ya. Tapi di beberapa daerah, terutama di luar Jawa itu, ada beberapa daerah yang belum bisa menikmati listrik. Ustadz punya pengalaman. Kebetulan keluarga Ustadz Arifin itu satu ada di Sumatera Selatan, satu di Bengkulu. Nah, terutama yang di Bengkulu deh. Yang di Bengkulu itu listrik sudah masuk, tapi dayanya itu sangat kecil. Dayanya sangat kecil. Sehingga misalkan untuk menyetel televisi saja biasanya jeglek. Gitu ya. Dan itu pun dalam seminggu mungkin mati lampunya bisa 5 hari. Jadi nyalanya cuma 2 hari listrik itu. Bayangkan itu ya. Nah, kita yang di sini enak sekali ya bisa menikmati listrik dengan gampang, dengan mudah, dengan semua bisa tercukupi. Kalau di daerah sana itu masih kesulitan sekali tentang listrik ini. Nah, itu ya Dek ya. Nah, berikutnya ini nanti silakan bisa dikerjakan ya. Selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, ini apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Tentu ini sesuai pendapatmu masing-masing. Ya. Nah, kita langsung ke sini saja karena Ustadz berbagi waktu dengan Muslimah. Ya. Kita langsung masuk ke poin C, Dek. Halaman 72. Halaman 72. Nah, silakan yang siap langsung raise hand. Oke. Raise hand. Oke, Mas Delano. Number 1. Oke, good. Oke. Mas Delano, silakan bisa langsung dibaca nomor 1. Nomor 1, sebelum mendapatkan hak terlebih dahulu kita harus menunaikan kewajiban. D. Good. Ya, bagus. Kewajiban ya. Sebelum kita menuntut hak kita, meminta hak kita, ya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Oke, bagus. Nomor 2, Mbak Niswa, silakan. Warga desa Sukamaju biasa menyalakan penerangan jalan hanya saat malam hari. Tindakan tersebut dapat menghemat energi listrik. Oke, bagus.
menghemat energi listrik. D ya. Betul. Terima kasih Mbak Niswa. Nomor 3 Mas Edrik, silakan. Nomor 3. Kewajiban belajar adalah memadamkan lampu setelah selesai belajar. Oke. Ini konteksnya kewajiban pelajar dalam menghemat energi ya, dalam menghemat energi. Semua ini adalah kewajiban pelajar. Dari A, B, C, D semua kewajiban pelajar. Tapi yang diminta di sini adalah kewajiban pelajar dalam menghemat energi. Berarti jawabannya betul Mas Edrik tadi. A ya. Memadamkan lampu setelah selesai belajar. Bagus. Nomor 3 A. Nomor 4 Mbak Askia, silakan. Nomor 4. Dampak yang ditimbulkan apabila menyalakan lampu pada siang hari secara terus-menerus adalah biaya pajak listrik membengkak. Oke. Biaya pajak listrik membengkak. Membengkak itu bukan diartikan apa ya, kayak tubuh yang membengkak itu enggak ya. Maksudnya biaya pajaknya itu menjadi besar, tinggi gitu ya. Mungkin sampai ratusan ribu dan sebagainya. Gitu. Oke. Nomor 5. Tadi Mbak Rara nggak jadi ya. Mbak Rara tadi kayaknya raise hand ya. Kok nggak jadi ya? Ya, Mas Kresna saja nomor 5 karena Mbak Rara nggak jadi. Mas Kresna silakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kelangkaan minyak bumi adalah Yang mana Mas Kresna? mengembangkan sumber energi alternatif. Oke, good. Bagus sekali. Mengembangkan sumber energi alternatif. Ya. C. Kalau di buku kemarin itu ada energi alternatif bisa dari tanaman jarak misalnya ya. Tanaman jarak bisa dari singkong. Itu ya. Sawit. Itu bisa digunakan untuk energi alternatif. Oke, C. Mengembangkan sumber energi alternatif. Sekarang Romawi 2 nomor 6. Silakan Mas Gavin. Romawi 2. Ya, nomor 6. Orang memiliki titik menggunakan energi. Hak. Ya. Hak. Hak. Oke, betul. Setiap orang memiliki hak menggunakan energi. Hak ya. Oke, nomor 7 Tara, nomor 8 nanti Rara. Silakan Mas Tara nomor 7. Kewajiban setiap orang salah satunya adalah titik energi menghemat energi. Menghemat energi. Bagus ya. Kewajiban setiap orang salah satunya adalah menghemat energi. Oke. Nomor 8. Loh, Mbak Rara hilang lagi. Rara? Rara. Atau yang lain yuk. Yuk, yang lain silakan. Bisa raise hand. Nomor 8. Gampang loh ini. Ya, Fadil, silakan Fadil. Nomor 8. Setelah selesai belajar merupakan contoh perilaku penghematan energi. Penghematan energi atau hemat energi itu saja boleh ya. Silakan ditulis ya. Hemat energi atau penghematan energi. Boleh. Oke. Nomor 9, ini ada 3 nanti ya, disuruh menyebutkan 3. Berarti untuk 3 anak, silakan bisa raise hand. Ya, Irvin, silakan. Yang belum dulu ya Mas Dilano, mohon maaf ya. Saat siang Biar hari. merata. Apa Mas Irvin? Yang pertama? Matikan lampu saat siang hari. Mas Irvin coba dibaca soalnya dulu, Akan 3 manfaat hemat energi. 3 manfaat. Oke. Ya. Listrik menjadi lebih murah. Oke. Menghemat biaya penggunaan listrik atau menghemat pajak listrik. Silakan bisa ditulis dulu semuanya. Menghemat pajak listrik. Ditulis dulu. Menghemat pajak listrik. Sudah? Belum. Menghemat pajak listrik. Dah. Ya.
Oke. Manfaat yang kedua, Mas Aska, silakan. Energi tidak cepat habis. Energi tidak cepat habis. Oke, boleh. Energi tidak cepat habis. Enggak apa-apa ya, ini kan pendapatnya Mas Aska. Energi tidak cepat habis. Oke. Yang ketiga, siapa yang berani? Bisa raise hand? Yang belum menjawab terutama. Ayo silakan. Ini di bacaan tadi juga sudah ada ini sebenarnya. Bacaan atasnya tadi. Yuk, raise hand dong. Masa nggak berani? Aku mau tanya nomor 7 apa? Tidak cepat habis. Raise hand dulu. Supaya Ustadz tahu siapa yang menjawab. Ya, Arthur, silakan. Mas Arthur. Aku tanya Mas? loh, aku pengen tanya. Loh, Cuma kamu tanya. nomor 7 apa? Cuma Menghemat. Hemat. Ayo nomor 9, manfaat yang ketiga. Ini di bacaan tadi ada loh, Dek. Tinggal baca aja. Ya. Mencegah pemanasan global. Ya, bisa. Mencegah pemanasan global. Ini ada yang bisiki Ustadz ini tadi. Mencegah pemanasan global. Oke. Bisa ya, mencegah pemanasan global. Oke. Sudah semuanya ditulis? Bentar. Nomor 9 3 apa, Us? 9. 9 kan Tiga suruh manfaat. menyebutkan 3 manfaat. Hemat pajak. Aku udah. Sudah? Oke, sip. Yang ketinggalan bisa dilihat di halaman 71 nanti. Di situ sudah ada di bacaan. Ya? Gitu ya, Dek ya? Ada yang mau ditanyakan, Gin? 8. Kok masih nomor 8? Orang mau Ini sendiri, di logika sendiri. Nomor 8 mudah banget. Nomor 8 mudah banget. Sana. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita berpindah ke Usnikmah? Karena waktunya terbatas, nanti jam 9 harus sudah tapak suci. Terus kenapa harus tapak suci? Emang ada apa sih? Aku Biar bisa bela diri kalau lagi dibully. Terus pemanasan global tuh kayak gimana? Oh ya, pemanasan global itu kayak gimana? Oke. Sebenarnya ini sudah dimatikan. Sebenarnya kemarin Ustadz sudah pernah menyampaikan terkait pemanasan global ya. Rumah Jadi kaca. mudahnya saja ya. Rumah kaca. Bumi kita ini, Allah ini menciptakan dunia ini sangat sempurna. Termasuk bumi kita ini di lapisan apa? Tanah, lapisan atas itu ada namanya lapisan ozon. Ya, lapisan ozon. Lapisan ozon itu fungsinya untuk mencegah ultraviolet. Ya, ultraviolet itu yang dihasilkan dari sinar matahari supaya tidak langsung terkena kulit manusia atau terkena bumi. Kenapa? Karena sinar ultraviolet itu kalau langsung tidak dihalangi oleh lapisan ozon, itu nanti bisa menyebabkan kerusakan. Kulit kita bisa terbakar. Nah, karena penggunaan energi misalnya bahan bakar minyak yang menyebabkan adanya asap, pabrik yang menyebabkan adanya asap, penggunaan freon di AC dan kulkas itu menyebabkan adanya zat yang bisa melubangi lapisan ozon. Ya, bisa melubangi lapisan ozon. Nah, kalau lapisan ozon itu berlubang di sana sini, banyak lubang di sana sini, itu akibatnya sinar ultraviolet itu nanti akan mudah sekali menembus ke bumi dan merusak kita. Bagi manusia nanti bisa terkena kanker kulit. Nah, yang paling ngeri itu ketika kutub utara, kutub ya yang di sana tertutup es, ya, itu karena panas maka akan mencair. Akan mencair. Ketika es yang ada di kutub utara itu mencair menjadi air, otomatis airnya itu akan menambah volume air
Air lautnya jadi bertambah banyak. Nah, Jadi itu nggak nanti apa-apa lama-kelamaan dong, akan apa? kan bisa buat minum. Menggenangi daratan pantai yang ada di pinggir pantai itu ya, daratan yang ada di pinggir pantai. Nah, sehingga sekarang ini airnya dibuat garam aja. bisa kita lihat di daerah pantai utara Jawa ya, daerah Demak, Pekalongan, Jakarta, itu kan sedang, mungkin kamu pernah mengikuti beritanya ya, tiap tahun itu tanahnya turun, kemudian air laut semakin naik ke daratan. Sehingga banyak terjadi banjir rob di sana, yang dulunya permukiman sekarang sudah tenggelam oleh air laut. Jadi, ya, oleh air laut. Kalau itu berlangsung terus-menerus, maka pernah ada yang memprediksikan, pernah ada yang meramalkan bahwa 2050 itu Jakarta akan 2030 atau 2050 bundaran HI di Jakarta itu akan menjadi pantai katanya. Kalau pemanasan global itu terjadi terus. Tapi kan nggak boleh meramal. Dan kita tidak. Itu kan syirik. Gimana? Oh iya, nggak boleh meramal kan syirik, Us. Oh iya ya bener ya. Ini kan sains, bukan ramalan yang dukun-dukun itu, ya. Sains itu kan bisa dihitung, ya. Sains itu bisa dihitung, bisa diprediksi, ya. Kecuali kalau meramal, nanti nasibmu akan seperti ini, nah itu nggak boleh. Tapi kalau sains itu kita dituntut sebagai umat Islam harus. Jakarta tetap aja. Itu kan nasibnya Jakarta. Nah kalau tidak diprediksi kayak gitu, terus gimana? Mau diem aja? Jakarta akan tenggelam gitu? Nggak bisa dong. Umat Islam harus maju sainsnya. Nah, makanya jangan sampai pemanasan global itu efeknya akan berdampak buruk ke kita semua. Gitu ya. Kita sebagai umat Islam harus mempelopori kemajuan ilmu pengetahuan untuk mencegah dampak buruk dari yang saat ini terjadi. Gitu ya, Dek ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, Us. Oke, cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, setelah ini akan dilanjutkan Us Nikmah dari Ustadz Arifin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, setelah ini dilanjutkan Us Nikmah. Monggo Us Nikmah. Terima kasih Pak Arifin. Menikmati. Mana? Saya. Kalian boleh break dulu, Dek. Silakan kalian boleh break dulu. Yang mau minum, silakan. Ustazah beri waktu selama 1 menit. Yang mau minum atau yang mau pergi ke kamar mandi, silakan, Dek. Jangan live dulu. Jangan keluar, Dek. Karena setelah ini kita langsung pembelajaran BI. Setelah itu nanti kita baru live streaming via YouTube atau via Zoom untuk mengikuti kegiatan Gembira Belajar. Nanti live streaming toh. 1 menit silakan. Yang mau minum, yang mau pergi ke toilet silakan, Dek. 1 menit saja ya. Karena waktu kita terbatas, sayang. Jam 9 nanti kalian harus sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti program Gembira Belajar. Udah, ya, Dek. Tadi di kameranya Us kok kayak terang-terang kayak pakai filter terus jadi biasa lagi, Us. Oh itu. Nggak tahu ya di tapak sucinya itu semuanya ikut. Ya, untuk program Gembira Belajar hari ini nanti ada latihan gabungan antara kelas 4 dan kelas 5. Jadi nanti yang mengikuti via YouTube dan via Zoom nanti kelas 4 dan kelas 5. Ya, dipersiapkan ya. Nah, kalian nanti juga linknya ini, Taus. Tidak, sayang, nanti linknya akan di-share ya. Yang belum menggunakan baju TS atau kaos olahraga atau kaos field trip, setelah ini nanti silakan ganti baju ya, supaya lebih nyaman kalau misalnya olahraga menggunakan kaos. Sudah, Adik ya? Kalau sudah, Ustazah mulai ya.
untuk pembelajaran kita hari ini ya. PPT-nya Usnikma sudah bisa terbaca? Sudah bisa tampil di layar HP atau layar laptop kalian? Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah masuk di subtema 3 ya, di subtema 3. Berarti Dek, untuk pembelajaran BBD jilid 2 ini nanti ya, sebentar lagi akan berakhir ya. Nah, Ustazah sebelum membahas materi yang ada di pembelajaran 1, Usnikma ingin menginformasikan anak-anakku semuanya ya, untuk ulangan kita. Nah, ini Dek, untuk ulangan kita ya, nanti akan dilaksanakan minggu ini ya, setelah pembelajaran kita selesai. Contohnya, ini contohnya ya Dek ya. Nah, bahasa Indonesia Dek ya, nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran ketiga. Tepatnya hari apa Usnikma? Tepatnya hari Kamis. Berarti untuk ulangan PPKN, enggak ya, untuk ulangan bahasa Indonesia ya, berarti nanti akan kita laksanakan hari Kamis ya, Adik ya. Nah, ketika pembelajaran BI itu terakhir di jilid 2 ini ya. Nah, kalau PPKN bagaimana Usnikma? Berarti untuk ulangan PPKN nanti ada di hari Jumat ya. Karena materi PPKN nanti akan kalian temui lagi di pembelajaran 4. Jadi anak-anakku, untuk ulangan kita, nah ini, jadi untuk ulangan kita nanti akan dilaksanakan di akhir pembelajaran setiap muatan pelajaran. Ya, jadi ya insya Allah nanti akan kita perjelas lagi ketika nanti kita murojaah sugro, murojaah sugro bersama PA kalian masing-masing ya. Nah, anak-anakku semuanya, silakan kalian buka buku BBD kalian ya, halaman 7. Berapa? Muatan pelajaran bahasa Indonesia 3 ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Dengan itu apa Us? Membandingkan teks petunjuk. Itu yang kayak kemarin tuh. Dua alat yang sama dan yang berbeda ya. Nah, langsung ke slide berikutnya. Nah, ini ya, struktur atau apa namanya? Langkah-langkah. Nah, teks petunjuk. Nah, anak-anakku semuanya, masih ingatkah kalian teks petunjuk itu apa? Teks yang struktur itu adalah bagan atau langkah-langkah. Ada yang masih ingat teks petunjuk? Teks itu bacaan. Petunjuk itu apa petunjuk? Petunjuk itu apa? Itu bacaan. Petunjuk itu apa kemarin? mengarahkan. Nah, petunjuk itu adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, silakan Dek, kalau nanti misalnya kalian nanti diminta untuk menjawab tentang pengertian teks petunjuk, tidak harus seperti yang Usni tampilkan sendiri, asalkan ya inti atau konteks pengertiannya tidak jauh berbeda. Paham ya Dek ya? Teks itu adalah bacaan, petunjuk itu adalah langkah-langkah menggunakan sesuatu ya. Anak-anak tanya, mengapa di setiap kemasan ya, entah itu kemasan produk makanan atau produk elektronik atau mungkin produk apalagi misalnya Dek, perabotan rumah tangga ya Dek ya. Nah, di situ ada yang namanya teks petunjuk di balik kemasan atau di kardusnya ya. Kira-kira tujuan dari teks petunjuk itu apa sih? Apa Dek? Ini di sini sudah ada di buku kalian. Tidak perlu kalian catat ya.
Nah, kalian cukup mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Nah, Usimah ulangi lagi nggih. Mengapa setiap kalian tuh membeli suatu produk, entah itu makanan atau mungkin barang elektronik atau mungkin perabot rumah tangga, ya, di kemasan kok di dalam, di luar kemasan itu atau di kardusnya itu ada teks petunjuk. Kira-kira tujuannya untuk apa, Mas? Untuk apa? Nah, memudahkan kita, ini saya memudahkan kita mengoperasikan sesuatu, ya, Dek ya. Misalnya ini Dek ya, kalian membeli apa misalnya Dek, mixer. Ya, tahu enggak mixer? Tahu enggak, Dek? Nah, alat yang digunakan untuk membuat roti ya, Dek ya, untuk mengaduk bahan-bahan roti ya, Dek ya. Nah, pasti Dek, di kardus mixer itu ada teks petunjuknya. Ya, langkah-langkah menggunakan mixernya. Supaya apa, Dek? Supaya para konsumen, supaya para pembeli, ya, itu bisa secara mudah mengoperasikan barang yang dia beli. Tentunya teks petunjuk yang ditampilkan di dalam kemasan tersebut, ya, itu ditulis secara runtut, ya, ditulis secara runtut atau teratur, ya, langkah-langkahnya itu pasti dari awal. Paham ya sayang ya? Nah, Usimah ulangi lagi nggih. Mengapa Ustazah setiap produk yang kita beli itu ada teks petunjuknya, Us? Nah, tujuannya itu hanya satu, untuk memudahkan para konsumen atau para pembeli mengoperasikan barang yang dia beli, ya. Paham nggih? Nah, kemudian ini Dek, biasanya teks petunjuk itu strukturnya atau mungkin bagan-bagannya atau mungkin langkah-langkahnya itu berbeda dengan teks yang lain. Kalian membaca teks petunjuk dengan membaca apa namanya teks dongeng, bacaan tentang dongeng, berbeda tidak? Berbeda. Berbeda tadi. Nah, petunjuk nanti Dek, ya, langkah-langkahnya itu pasti meliputi 4 langkah ini. Ya, sudah ada di buku kalian, Dek. Berbeda. Kalian itu membaca bacaan tentang teks petunjuk dengan bacaan suatu artikel, bacaan tentang dongeng, bacaan tentang buku ilmiah, itu pasti berbeda. Karena teks petunjuk tadi, ya, Dek ya, langkah-langkahnya ditulis secara runtut dan teratur. Meliputi apa, Us? Nah, tujuannya, meliputi alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah mengoperasikannya, kemudian nanti ada bagian penutup. Paham nggih? Nah, sekarang kita lanjut ke, nah ini teks petunjuk yang berupa poster, ya. Kalian sudah tahu toh, Dek, poster itu apa sih, Us? Ada yang bisa menjawab? Silakan raise hand. Poster sering kalian temui di pinggir-pinggir jalan raya atau ditempelkan di tembok-tembok apa namanya, Us, gedung-gedung Dek ya, atau gedung-gedung bertingkat, ya. Nah ini Mbak Niswa, silakan Mbak Niswa. Poster itu apa, sudut Mbak WC Niswa? gunanya apa? Poster adalah pemberitahuan untuk masyarakat. Pinter, enggak apa-apa ya, Dek ya, enggak apa-apa. Sudah bagus Mbak Niswa. Poster adalah pemberitahuan untuk masyarakat. Enggak apa-apa, Dek, ya. Poster itu adalah apa toh, Usnikmah? Poster itu ya bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan. Ya, Dek ya. Jadi ada dalam penulisan atau pembuatan sebuah poster, ada Usnikmah yang gambarnya itu lebih banyak daripada tulisannya. Atau kebalikannya, Dek. Tulisannya tadi itu lebih banyak dibandingkan gambarannya. Berarti poster itu poster itu adalah gambaran, ya, atau tulisan yang memberitahukan atau yang menginformasikan kepada halayak ramai. Ya, jadi poster ini Dek, bertujuan untuk apa, Usnikmah? Untuk menarik para pembaca, agar para pembaca atau orang yang melihat poster tersebut mengikuti ya, Dek ya, sesuatu yang tertera di dalam poster tersebut.
Ya, jadi ya contohnya misalnya ya sering kalian temui di pinggir-pinggir jalan rel akhir-akhir ini deh, poster tentang protokol kesehatan bagaimana cara menanggulangi COVID. Ya, antara gambar sama tulisannya, kebanyakan apanya Usma? Kebanyakan apanya Us? Kebanyakan gambarnya tadi, jadi ya ada orang yang sedang menggunakan masker ya, entah itu berupa menggunakan masker. Nah, ya, atau mungkin tokoh manusia, ya. Nah, kemudian ada orang yang sedang mencuci tangan, ya. Nah, tujuan dari poster itu memang ya, menarik para pembaca atau menarik para audiens atau penonton, ya, atau orang yang melihat supaya mengikuti, ya, apa-apa yang tertera di dalam poster tersebut, entah itu bisa berupa tulisan gambar maupun bisa berupa tulisan maupun gambar, ya. Nah, jadi Dek, ketika nanti kalian tuh membuat poster, usahakan ya Dek ya, posternya itu harus menarik. Supaya apa Usnikmah? Supaya orang yang membaca itu tertarik dengan apa yang tertulis atau yang tertera di poster tersebut, ya. Nah, kemarin Usnikmah sudah menjelaskan ya unsur-unsur yang terdapat di dalam poster, ya. Nah, ini di sini Usnikmah hanya mengulangi saja, ya. Nah, poster itu dikatakan poster yang baik apabila memiliki kriteria atau unsur-unsur seperti apa toh Usnikmah? Nah, ini kemarin sudah tadi. Yang pertama apa Nih, jika membuat poster, usahakan gunakan kalimat yang jelas, kalimat yang mudah terbaca, ya. Jangan terlalu banyak kalimatnya. Karena orang yang lewat itu tidak mungkin akan berhenti. Jadi ketika membuat poster nah ini ya, gunakan tulisan yang semenarik mungkin, singkat, padat. Gunakan kalimat yang efektif. Jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Karena orang yang lewat tadi itu tidak mungkin akan berhenti hanya sekedar membaca poster yang kalian buat. Paham ya? Yang kedua, Dek. Nah ini ya, usahakan Dek dikombinasikan antara tulisan dan gambarnya. Ya. Nah ini Dek. Jadi kalau misalnya posternya tadi itu banyak gambarnya, ya, banyak gambarnya, Dek, tidak apa-apa. Tetapi harus juga diberi tulisan meskipun itu cuma sedikit supaya ada kombinasi antara tulisan dan gambar. Demikian pula sebaliknya, Dek. Jika posternya itu berupa tulisan, ya Dek ya, usahakan kalian nanti juga menyertakan gambar di dalamnya. Tujuannya supaya apa, Usnikmah? Supaya menarik. Orang itu kalau ditanya, ya Dek ya, pilih membaca atau pilih melihat gitu, kira-kira jawabannya apa? Melihat. Kira-kira jawabannya apa, Dek? Nah, orang-orang kan malas membaca. Kira-kira kalau misalnya kalian diminta untuk membaca sama diminta untuk melihat gambar, kira-kira pilih yang mana? Iya. Melihat. Pilih melihat gambar toh. Maka dari itu Dek ya, kalau bisa poster itu jangan terlalu banyak tulisan. Paham ya? Dek ya, boleh menggunakan tulisan Usnikmah, tetapi tulisannya harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang tidak bertele-tele, ya. Kalimatnya harus singkat, padat dan jelas, ya. Nah, kemudian Dek, ini isi poster. Isi poster itu sesuaikan dengan selera pembaca, ya. Jadi ya kalau bisa Dek, isi poster itu harus sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Sesuatu yang sesuatu yang sedang terjadi. Supaya apa? Sekali lagi Dek, supaya para pembaca tadi itu tertarik dengan poster yang kalian buat. Ya. Nah, kemudian jika membuat poster, kombinasi warnanya itu harus tepat. Ya, Dek ya. Nah, harus seimbang antara warna, gambar, serta tulisan, ya. Insya Allah Dek, apabila kalian tadi itu mengikuti kriteria atau unsur-unsur pembuat poster di sini, ya Dek ya, hasil poster kalian nanti juga akan menarik.
Ya, menarik ya. Para pembaca nanti pasti akan tertarik dengan poster yang kalian buat ya. Nah, paham ya, Dek ya? Isimah ulangi. Teks petunjuk. Teks itu adalah bacaan. Petunjuk itu adalah langkah-langkah menggunakan sesuatu. Berarti teks petunjuk itu apa tahu Usnikmah? Bacaan yang berisi langkah-langkah menggunakan sesuatu. Seperti itu boleh Usnikmah? Boleh. Boleh, enggak apa-apa ya. Poster. Poster itu apa tahu Usnikmah? Poster itu gambar. Poster itu tulisan. Ya. Berarti poster itu pengertiannya apa tahu Usnikmah? Poster itu adalah gambar atau tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak ramai. Ya? Nah, paham ya, Dek? Nah, ini adalah unsur-unsur atau kriteria dalam pembuatan poster, ya. Yang pertama apa Usnikmah? Gunakan kalimat yang jelas, padat, mudah dipahami. Kombinasi tulisan, gambarnya harus sesuai, ya. Isi posternya, Dek, itu sesuai dengan selera pembaca. Kalau bisa, membuat poster itu harus disesuaikan dengan situasi yang terjadi saat ini. Supaya apa? Supaya menarik perhatian para pembaca, para audiens, atau orang yang lewat di depan poster tersebut. Kombinasi warna juga diperhatikan ya, Dek, ya. Nah, kemudian untuk ya. Sekarang kan nggak ada iklan. Ada pertanyaan? Sekarang kan nggak ada iklan. Sekarang sudah ada iklan. Iklan itu bayar. Iklan yang di mana? Iklan yang di TV itu? Ya di TV. Oh, beda lagi ya, Dek ya. Beda lagi ya. Kalau poster itu, memang tidak beda-beda, Dek, fungsinya. Kalau poster itu biasanya ditempelkan di tempat-tempat umum. Ya, beda, Dek. Kalau iklan itu kan termasuk media, bisa media cetak, bisa media elektronik, toh, Dek. Nah, kalau iklan media cetak itu di mana, diletakkan di mana, Usnikmah? Nah, di surat kabar, di majalah. Nah, kalau iklan elektronik ditayangkan di mana, Usnikmah? Di internet, di televisi. Beda sayang, beda apa namanya, beda penempatannya. Ya, beda penempatannya ya, ya. Nah, beda nggih? Nah, ya. Nah, sekarang sekarang kalian lihat halaman 74. Di situ ada lembar kerja peserta didik, ya. Nah, ini ada 2 orang anak sedang bermain layang. Kalian nanti Usnikmah minta ya untuk menentukan langkah-langkah bermain layang-layang. Apakah bermain layang-layang itu langsung kalian terbangkan layang-layangnya? Apa yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian itu bermain layang-layang, Dek? Layangan. Aku pernah mainan layang-layang tapi lupa, Us. Ada yang tahu, Dek? Aku jago main layang-layang. Aku nggak pernah. Yang tahu? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Mencari arah. Angin terlebih dahulu. Kira-kira anginnya di mana ini arahnya? Supaya nanti ketika kalian bermain layang-layang, layang-layangmu itu bisa terbang. Nah, ini deh. Wow. Yang kedua apa, Usnikmah? Yang kedua apa? Yang kedua apa, Us? Minta bantuan teman kalian menerbangkan layang-layang. Jika sendiri dan berdua, itu lebih enak yang mana? Berdua. Layang-layang berdua. Karena kan bisa sendiri. Karena enak. Nah, teman satu nanti bisa apa, Dek? Bisa membantu. Ya, bisa membantu. Kalau orang Jawa itu bilangnya ngulur ya, Dek ya. Bisa membantu ngulur benang ya, supaya layang-layang tadi siap diterbangkan ya. Nah, ya silakan, Dek, nanti kalian isi ya, Dek ya. Bagaimana langkah-langkah bermain layang-layang. Paham nggih? Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini silakan kalian buka, Dek. Silakan kalian buka halaman 74.
74, ini 74. Nah, Usimah bantu nggih. Di sini ada teks petunjuk. Teks petunjuk apa Usimah? Teks petunjuk membuat layang-layang. Nah, teks petunjuk membuat layang-layang. Nomor 1. Ini kok nomor 1? Nomor 1 sudah ya. 1 paham ya jawabannya ya. Teks petunjuk di atas berisi informasi tentang pembuatan apa, Dek? Layang. Layang. Nah, ini adalah pertanyaan untuk nomor 2 ini. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rupang. Bagian rupang itu apa tahu sih, Ma? Bagian yang belum diisi. Bagian yang masih kosong. Nomor 2 ini loh. Kira-kira kalau diisi menggunakan kalimat yang tepat itu yang mana, Usmikma? Nih, kemudian letakkan di atas kertas pola layang-layang. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Aku. Siapa ini? Mbak Askia. Yang mana Mbak Askia? Jawabannya? Yang B. Yang mana, Dek? Yang B. Nah, jawabannya apa? B. Mbak Askia B. Bobo. Iya, sayang. Nah, yuk kita analisis bersama-sama ya. Kemudian letakkan di atas kertas pola layang-layang. Kalau misalnya kalian jawab yang A, rekatkan sisinya menggunakan lem. Kira-kira benar apa salah, Dek? Benar apa salah jawaban yang A ini? Salah ya. Nah, kemudian kalau misalnya jawabanmu yang B ini, buatlah pola di atas kertas sesuai kerangka. Benar apa salah, Usikma? Benar apa salah? Benar. Nah, berarti jawabannya yang mana, Usikma? Jawabannya yang B. Buatlah pola di atas kertas sesuai kerangka, ya. Nah, ini nggih. Berarti untuk nomor 2 jawabannya apa, Usnikma? Jawabannya B. Sekarang Usnikma bantu, Dek. Usnikma bantu. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, Usnikma bantu lagi ya untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5. Nah, ini teks petunjuk menggunakan televisi agar hemat energi. Berarti yang mana kira-kira, Dek? Apabila kalian nomor 2. Nomor 5. Yang bisa menjawab, Mbak Vesa 4A? 3 belum. 3 perlu Simah bantu nomor 3? Perlu. Ya sudah. Yo, mohon maaf ya, Simah ulangi deh. Nomor 1. Teks petunjuk di atas berisi informasi tentang pembuatan apa? Layang-layang. Layang-layang. Nomor 2, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang tadi yang B. Kemudian nomor 3, arti kata bilah. Bilah itu apa bilah, Dek? Bilah itu apa? Belah. Apa ya? Bilah. Bisa kalian belahan bambu atau KBBI. Bilah. Arti kata bilah itu apa? Bilah itu adalah. Ada yang jawab, silakan raise hand. Nah, belahan bambu atau kayu yang tipis dan panjang. Nomor 4 apa? Bilah. Nomor 4 itu. Nomor B. Energi. Ini bisa semuanya ini ya. Nah, kemudian nomor 5. Ini nomor 5 ini. Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Nomor 5 Mas Fadil. Teks petunjuk menggunakan televisi. Nomor 5 B. Gampang kali. Yang mana? B. Nah, nomor 5 jawabannya B. Tancapkan steker ke stop kontak, kemudian tekan tombol on di televisi. Jangan terlalu keras ya.
ketika menyalakan Nomor 5 televisi? apa, Us? Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 jawabannya B. Itu adalah petunjuk menggunakan televisi dengan cara hemat energi. Ada pertanyaan tidak? Ada. Gimana? 1 tambah 1. Tanya, aku mau nonton. Pertanyaan tidak. Untuk lembar kerja besar di Mbak Suci dulu. dulu. Langkah-langkahnya Ustikma hanya memerlukan 3 saja, ya. Tadi sudah Ustikma singgung, ya Dek ya. Langkah yang pertama itu apa Ustikma? Nah ini. Mencari arah angin. Cari arah angin terlebih dahulu. Supaya apa, Us? Nomor Supaya 2 kita layang-layang. Nomor 5 tadi apa ya, Us? Nomor 5, Bu. Ya. Nah, anak-anak Manis. semuanya Kaskolnya gimana? BI di pembelajaran 1 sudah apa namanya, Dek? Sudah selesai. Sebelum Yang lembar barangkali ada peserta tidak KPP-nya nomor 2 apa, U? Ronaldo Nomor 2? masuk Manchester United loh. Nomor 2 siapa yang banyak? Yang cara bermain layang-layang. Oh, kira-kira apa? Ada yang mau membantu menjawab? Cari arah angin. Ya? Sudah. Cari Yang arah pertama, angin. yang kedua apa? Minta bantuan teman kalian untuk menang, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa Usnikmah? Nanti kalau Usnikmah beritahu semuanya, Namanya kalian juga di rumah dong. Nah, insya Allah mudah ya sayang ya. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita sudah belajar materi di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, PPKN dan Bahasa Indonesia. Ya, silakan deh. Apabila nanti kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan, silakan bisa menghubungi Usnikmah atau Ustaz Arifin, ya Dek ya, untuk membantu pertanyaan yang kalian ajukan ya. Nah, setelah ini Dek, setelah ini kalian nanti akan mengikuti live streaming via YouTube atau via Zoom untuk program Gembira Belajar yang belum berganti seragam. Silakan ganti seragam ya Dek ya. Boleh menggunakan baju TS. Kalau baju TS yang tidak punya, boleh menggunakan baju olahraga atau baju field trip. Paham ya Dek ya? Nah, paham. ada pertanyaan Dek sebelum si mandiri? Ada pertanyaan? Ada. Tidak ada, Ge. Nah, terima kasih anakku semuanya. Ustaz Arifin matur suwun sangat. Mesti masih cukupkan ya, Dek ya. Ini, nanti. Untuk TS-nya Zoom-nya pakai ini loh, tetap. Nggak usah live aja anak-anak. Oke. Anak-anak nggak usah live aja nggak apa-apa. Oh gitu. Oh boleh, JJ. Terus ganti bajunya sekarang. Ya. Oh sini kenapa harus tapak suci? Emang ngapain mau tapak suci? Tapak suci biar nanti kalau kamu dibully nanti bisa bela diri.